Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gladisa Indah dengan ujung NIM 0804 12 82 53 0051 dan saya berasal dari Fakultas MIPA jurusan Biologi, lebih tepatnya dari kelas Biologi A. Hari ini saya akan membuat video mengenai terapi stem cell untuk penyakit sel sabit. Maka dari itu, disimak terus ya videonya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang terapi stem cell untuk penyakit sel sabit. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu penyakit sel sabit dan apa penyebabnya, kenapa itu bisa terjadi. Maka dari itu, ayo ikut saya. Nah, teman-teman, sebelumnya, apa kalian tahu apa itu penyakit sel sabit? Penyakit sel sabit atau sickle cell disease adalah kelainan darah genetik turunan yang menyebabkan sel darah merah berbentuk tidak normal atau berbentuk seperti bulan sabit, kaku, dan lengket. Nah, bentuk sabit dalam sel darah ini dapat menyebabkan beberapa kerusakan seperti menghambat aliran darah, kerusakan organ akibat kekurangan oksigen, menyebabkan anemia kronis, dan menghambat aliran darah. Penyakit sel sabit biasanya memang disebabkan oleh keturunan atau genetik. Jadi, dia diturunkan secara autosomal resesif, yang artinya anak harus menerima gen abnormal dari kedua orang tua untuk menerima penyakit ini. Nah, karakteristik utamanya yaitu yang pertama, bentuk sel darahnya itu berubah menjadi kaku dan berbentuk sabit. Lalu, sel sabit ini lengket dan menyumbat pembuluh darah kecil, sehingga menghambat aliran darah dan mengurangi pasokan oksigen ke dalam tubuh. Lalu, ada lagi gejala umum yang biasanya terjadi pada penderita penyakit ini. Yang pertama, ada kelelahan ekstrim, ada anemia atau kekurangan sel darah merah, dan juga terjadinya nyeri hebat, lalu sering terkena infeksi, mudah terserang penyakit, dan sering terkurangnya pasokan oksigen ke organ-organ tubuh. Nah, penyakit ini merupakan salah satu penyakit berbahaya ya teman-teman. Jika tidak ditangani, penyakit ini pastinya akan menyebabkan komplikasi pada organ-organ vital di badan, seperti jantung, bisa juga menyebabkan stroke, sindrom dada, kerusakan ginjal, dan gagal jantung. Nah, karena penyakit ini terdengar mengerikan, orang-orang di dunia atau peneliti-peneliti di dunia itu berupaya untuk mencari cara bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, baru kita bisa masuk ke dalam topik kita hari ini. Artikel yang kami bahas hari ini adalah terapi stem cell untuk penyakit sel sabit. Mana mekanisme kerja terapi ini? Oke, jadi yang pertama, terapi ini bernama XSL. Terapi ini merupakan pengobatan sekali pakai yang menggunakan sel punca atau stem cell dari tubuh pasien sendiri. Cara kerjanya adalah, yang pertama, dokter mengambil sel punca atau stem cell yang berada di sumsum tulang pasien. Lalu, gen yang rusak akan diperbaiki dengan menggunakan teknologi editing gen. Setelah mengalami perbaikan, sel yang sudah diperbaiki tadi ditanam kembali ke dalam tubuh pasien. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk agar tubuh pasien bisa memproduksi sel darah merah yang normal dan bukan yang berbentuk sabit atau yang membuat penyakit. Apakah terapi ini sudah mendapatkan izin di luar negeri? Tentu saja. Jikalau di Inggris, terapi ini sudah diperbolehkan penggunaannya. Lalu, apakah terapi ini memberikan hasil yang nyata? Iya, karena sekitar 96,6% pasien tidak lagi mengalami krisis nyeri setelah menjalani terapi. Berarti, terapi ini merupakan salah satu upaya yang efektif untuk menyembuhkan penyakit sel sabit. Meskipun menjanjikan, prosedur ini cukup kompleks dan rumit. Jadi, ia memiliki resiko signifikan seperti graft versus host disease atau GVHD dan membutuhkan waktu pemulihan
yang cukup lama. Nah, selain mengobati penyakit sel sabit, terapi stem cell juga terbukti dalam menyembuhkan penyakit-penyakit seperti kerusakan jaringan, misalnya cedera tulang lawan atau luka bakar, penyakit autoimun seperti lupus atau rheumatoid arthritis, dan gangguan syaraf seperti Parkinson atau cedera tulang belakang. Seperti yang kita tahu, bahwa terapi memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari terapi stem cell ini. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, terapi ini merupakan solusi jangka panjang untuk tubuh. Jadi, terapi ini merupakan terapi kesembuhan yang dapat menjadi alternatif kesembuhan yang lama untuk si pasien. Yang kedua, stem cell ini diproduksi dari tubuh sendiri, yang berarti kita tidak perlu mendapatkan donor dari orang lain. Lalu yang ketiga, terapi ini mengurangi rasa sakit yang biasanya sering terjadi. Jadi segala rasa sakit yang dirasakan sebelum terapi dan sesudah terapi itu akan sangat berkurang tentunya. Baiklah, ada beberapa kekurangan dari terapi ini. Yang pertama, karena terapi ini menggunakan teknologi yang maju, itu berarti harga dari terapi ini tidaklah murah alias terapi ini sangat mahal. Terus yang kedua, ada kemungkinan gagal dan ada kemungkinan efek samping. Meskipun 96,6% berhasil, tetapi ada kemungkinan gagal juga dan ada kemungkinan efek samping untuk tubuh pasien. Dan yang terakhir adalah tidak semua pasien bisa mendapatkan terapi ini. Jadi, sebelum terapi, biasanya pasien akan mendapatkan observasi terlebih dahulu, apakah tubuhnya memungkinkan, apakah tidak. Jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu terapi stem cell untuk penyakit sel sabit? Semoga hal yang saya bagikan dalam video ini dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru untuk siapapun yang melihatnya. Saya mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam perkataan ataupun penjelasan yang saya berikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.